Soal berikut ini merupakan soal tentang fungsi kuadrat. Nah, di soal ini ya kurva fx memotong sumbu y di titik P 0, negatif 1. Nah, jadi kalau titik ini kita tukarkan ke persamaan kurva, maka kita peroleh negatif 1 sama dengan ya px kuadrat. Dengan mengganti x jadi 0 didapatlah 0 tambah ini juga 0 ditambah P tambah Q dikurang 1. Nah, selanjutnya didapat P tambah Q sama dengan 0 ataupun P sama dengan negatif Q. Selanjutnya, kurva tersebut memotong sumbu X di titik Q dan titik R. Nah, titik Q kita buat aja koordinatnya X1, 0 dan titik R-nya adalah X2, 0. Nah, absis titik tengah QR itu disebut namanya dengan X puncak. Ya, X puncaknya adalah 3/2, di mana X puncak itu dirumuskan dengan min B per 2A. Min B, B-nya adalah P tambah 2, dikalikan minus menjadi minus P kurang 2 per 2A. 2 dikali A-nya adalah si P ini ya. Hasilnya adalah 3/2. Lalu 2-nya bisa kita coret. Nah, jika dikali silang didapat min P dikurang 2 sama dengan 3P. Dengan demikian didapat P sama dengan min setengah. Karena P-nya min setengah, berarti nilai Q-nya adalah setengah. Bila nilai P dan nilai Q kita tukar ke persamaan kurva tersebut, maka didapatlah fx sama dengan px kuadrat, berarti negatif setengah x kuadrat ya, ditambah P tambah 2x, karena P-nya min setengah berarti menjadi tambah 3/2x, ditambah P tambah Q kurang 1. Nah, P tambah Q hasilnya 0 dikurangi 1 berarti menjadi negatif 1. Nah, inilah fungsi kuadratnya ya. Kemudian yang ditanya adalah titik puncak. Titik puncak itu nah ditulis dengan notasi XP, YP. Nah, di mana XP-nya sudah diketahui di soal, yaitu 3/2. Sehingga YP-nya dapat diperoleh dengan menukarkan XP ke soal ini. Nah, sehingga min setengah dikalikan dengan X kuadrat, berarti 3/2 dikuadratkan hasilnya 9/4. Ditambah 3/2 kali X, berarti 3/2 dikalikan dengan 3/2 kurang 1. Nah, sehingga ini hasilnya sama dengan min 9/8 ditambah 9/4 dikurang 1. Nah, jadi bila semuanya kita buat jadi per 8 berarti min 9 tambah 16 kurang 8. Nah, sehingga hasilnya adalah 1/8. Sehingga titik puncaknya adalah XP, YP, di mana XP-nya adalah 3/2 dan YP-nya adalah 1/8. Jadi kunci jawabannya adalah A. Oke, nomor 12 ini merupakan soal tentang sistem persamaan linear. Nah, untuk mempermudah dalam melihat soal, nah ada baiknya kita misalkan dulu bahwa si P kuadrat itu misalnya jadi A, begitu ya. Nah, kalau kita misalkan menjadi A, maka A kurang 1 X ditambah Y sama dengan 0. Dan min 2X ditambah A kurang 4
dikali Y sama dengan 0. Nah, bila kedua persamaan ini kita eliminasi Y-nya, ya, kalau eliminasi Y berarti yang bagian atas kita kalikan dengan A kurang 4. Oke, nah ini biarkan kali 1 supaya tidak berubah lagi. Nah, setelah itu kita kurangkan sehingga Y-nya bisa habis. Maka didapat A kurang 1 dikalikan dengan A kurang 4. Ya, ini ya. A kurang 4 dikalikan dengan A kurang 1 ini ya. Dikurang dengan negatif 2 berarti ditambah 2 dikalikan dengan X sama dengan 0 kurang 0 hasilnya 0. Nah, karena X-nya bukanlah 0, maka X ini bisa kita pindahkan menjadi pembagi ke ruas kanan. Sehingga A kuadrat kurang 5A ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 0. A kuadrat dikurang 5A ditambah 6 sama dengan 0. Nah, bila persamaan ini kita faktor, maka didapatlah A dikurang 2 kali A dikurang 3 sama dengan 0, sehingga A sama dengan 2 dan A sama dengan 3. Nah, A itu adalah si P kuadrat, sementara yang ditanya adalah nilai P kuadrat yang terkecil. Nah, jadi di sini jelas terlihat bahwa P kuadrat terkecilnya itu adalah 2. Ya, sehingga kunci jawabannya adalah A. Oke, soal nomor 13 ini merupakan soal tentang peluang ya. Nah, ada 10 orang yang akan berwisata ya dengan mengendarai 3 mobil yang berkapasitas 4 orang dan 3 orang di antara 10 orang tersebut merupakan supir ya. Nah, yaitu pemilik mobil itu sendiri. Nah, di mana setiap mobil akan dikemudikan oleh pemiliknya. Begitu ya. Berarti ketiga orang sopir itu tidak perlu kita acak susunan duduknya, karena mereka pasti mengemudikan mobil masing-masing gitu ya. Jadi kita cukup mengacak tempat duduk atau jarak duduk dari 7 orang yang lain. Nah, jadi kalau kita katakan di sini mobil 1, nah di sini mobil 2, dan di sini mobil 3, maka coba kita letakkan ke 7 orang tersebut ke masing-masing mobil yang sudah ada. Nah, karena dikatakan kapasitasnya 4 orang, kita itu termasuk supir ya, berarti kita cukup menempatkan maksimal 3 orang dari antara 7 orang itu di setiap mobil ya. Nah, jadi kemungkinan yang pertama, bila di mobil pertama kita tempatkan 1 orang ya, maka di mobil kedua bisa ditempatkan berapa orang lagi begitu ya. Nah, coba kalau di mobil kedua kita tempatkan 1 orang juga, berarti di sini sisanya 5 orang lagi. Nah, jadi di mobil 3 itu kan tidak boleh kita tempatkan 5 orang. Kenapa? Karena ditambah sopir sudah menjadi 6 orang. Nah, sementara persyaratan kapasitasnya adalah 4 orang termasuk supir ya. Nah, jadi ini tidak boleh ya. Kalau mobil 1 ditempati oleh 1 orang, maka di mobil 2 nah boleh ditempati oleh 3 orang, dan mobil 3 juga 3 orang. Nah, jadi pas dia 7 ya. Nah, kemungkinan yang kedua, bila di mobil 1 ditempati oleh 2 orang, maka mobil kedua bisa ditempati oleh 2 orang juga. Nah, berarti mobil ketiga ditempati oleh 3 orang, sehingga pas dia 7 ya. Atau mobil kedua ditempati oleh 2 orang, maka mobil pertama ditempati 2 orang. Nah, mobil kedua ditempati oleh 3 orang, dan mobil ketiga 2 gitu ya. Nah, masih ada kemungkinan yang lain, misalnya mobil pertama ditempati oleh 3 orang ya, maka di sini 1 dan di sini 3 bisa ya. Atau di sini 3, di sini 2, maka di sini 2 juga. Nah, dan yang terakhir di sini 3, di sini 3, dan di sini 1.
Nah, inilah semua kemungkinan. Nah, selanjutnya untuk menghitung banyak cara duduk dari masing-masing kemungkinan ini, maka kita menggunakan aturan kombinasi. Nah, di mana rumus kombinasi adalah CNR. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan masih ingat ya. Di sini tidak akan saya jelasin lagi bagaimana cara menentukan atau menghitung kombinasi. Nah, coba dipelajari ya. N faktorial dibagi dengan N dikurangi dengan R faktorial lalu dikalikan dengan R faktorial. Lalu bila kita hitung nilainya masing-masing, maka coba kita perhatikan kemungkinan yang pertama ini ya. 1, 3, 3. Nah, gitu ya, 1, 3, 3. Nah, cara menentukan kemungkinannya adalah C 7, 1. Nah, dikalikan dengan, nah, kemudian karena satu orang sudah diletakkan di mobil 1, berarti sisanya ada 6 orang lagi ya. Nah, di mobil 2 dari antara 6 orang itu akan ditempatkan 3 orang, sehingga di sini kita buat kombinasi 6, 3. Nah, kali di mobil yang ketiga sisanya yang mau ditempatkan adalah 3 orang lagi, dan yang mau ditempatkan juga 3 orang. Nah, sehingga ini kombinasi 3, 3. Nah, yang kombinasinya 1, 3, 3 itu ada sebanyak 3 buah, yaitu 1, kemudian yang ini 2, dan yang ini 3 ya. Maka ini tinggal dikalikan dengan 3. Kombinasi 7, 1 hasilnya adalah 7 dikali dengan kombinasi 6, 3, ini hasilnya 20 kali kombinasi 3, 1 hasilnya 1 ya, lalu dikalikan dengan 3. Nah, jadi 7 dikali 20 kali 1 kali 3. Nah, ini sama dengan 420 ya. Ya, kemudian yang kedua, ya, coba kita perhatikan yang ini. Menempatkan 2 orang di mobil 1 ya. 2 orang di mobil 1 dari antara 7 orang yang tersedia. Berarti kita tulis kombinasi 7, 2 dikali dengan, nah sisanya kan tinggal 5 orang. Nah, ditempatkan 2 orang di mobil yang kedua. Berarti kombinasi 5, 2 dikalikan lagi dengan, nah menempatkan 3 orang yang sisa ke tempat duduk yang ada di mobil 3, yaitu kombinasi 3, 3. Nah, karena ini ada sebanyak 3 buah, ini 1, 2 ya, yang kombinasi 3, 2, 2 itu ada sebanyak 3, dan yang ini ya, maka ini cukup dikalikan dengan 3, sehingga hasilnya adalah kombinasi 7, 2. Nah, ini sama dengan 21 ya. 21 kali kombinasi 5, 2 itu 10 dikali kombinasi 3, 3 itu 1 dikalikan dengan 3, sehingga hasilnya adalah 630. Nah, inilah semua kemungkinannya, sehingga total kemungkinan atau total cara duduk dari ke-7 orang tersebut ke 3 mobil yang tersedia itu adalah penjumlahan dari 420 dengan 630, sehingga hasilnya adalah 1050. Kunci jawabannya adalah B. Oke, nomor 14 ini adalah soal tentang komposisi fungsi ya. Nah, diketahui fungsi fx. Nah, jadi dari sini kita akan mencari fx kurang 1. Nah, yang ini ya. Fx kurang 1 berarti hasilnya ini adalah 2x kurang 1 kuadrat dikurang 3 dikali x kurang 1 ditambah 1. Nah, jadi kalau kita diteruskan ini menjadi 2x kuadrat. Ya, kita kuadratin ya. Sekaligus hasilnya kita kalikan dengan 2. Berarti di sini kurang 4x ditambah 2 min 3 kalikan ke kurung, berarti min 3x tambah 3 tambah 1. Nah, ini sama dengan 2x kuadrat kurang 7x
ditambah 6. Nah, selanjutnya kita akan mencari G dikomposisikan dengan Fx kurang 1. Nah, berarti hasil dari Fx kurang 1, ya ini, akan kita tukar ke X yang terdapat di fungsi G ini. Sehingga kita peroleh AX tambah B berubah menjadi A kali X-nya tukar menjadi 2X kuadrat kurang 7X tambah 6 lalu ditambahkan dengan B. Nah, bila kita teruskan didapat 2AX kuadrat dikurang 7AX ditambah 6A ditambah B. Nah, inilah hasil dari GFX kurang 1, di mana hasilnya ini juga diketahui di soal, yaitu 4X kuadrat dikurang dengan 14X ditambah 11. Bila kita sesuaikan koefisien dari X kuadrat, berarti diperoleh 2A sama dengan 4, maka A sama dengan 2. Nah, selanjutnya 6A tambah B itu sama dengan 11. Nah, karena nilai A nya sama dengan 2, berarti ini sama dengan 12 tambah B sama dengan 11, maka nilai B nya sama dengan negatif 1. Pernyataan nomor 1, A sama dengan 2, itu benar ya. Kalau 1 benar, maka dipastikan 3 juga benar. Kemudian nomor 2, B sama dengan min 1, ini benar. Nah, kalau nomor 2 benar, nomor 4-nya belum tentu benar. Nah, jadi ini mesti dicek ya. Bila kita perhatikan Fx-nya 2x kuadrat kurang 3x tambah 1, bila difaktor, maka ini hasilnya adalah 2x kurang 1 dikali x kurang 1 dibagi dengan gx. Nah, gx itu adalah ax tambah b, a-nya 2, x-nya min 1, berarti 2x kurang 1 ya. 2x kurang 1. Nah, jadi di sini 2x kurang 1-nya bisa dicoret. Nah, sehingga hasilnya adalah x kurang 1. Nah, sehingga pernyataan nomor 4 ini salah. Nah, karena yang benar adalah 1, 2, dan 3, maka kunci jawabannya adalah A. Soal nomor 15. Soal ini merupakan soal tentang matriks. Oke, pertama-tama kita cari dulu hasil dari A ditambah dengan T dikali B. Nah, berarti A yaitu 1, 2, 2, 1 ditambah dengan, nah, B-nya kita kaliin ke matriks B ya. Sehingga di sini min T, 2T, T, dan T. Nah, bila kita tambah berarti hasilnya 1 kurang T, 2 tambah 2T. Kemudian ini 2 tambah T. Dan yang terakhir 1 ditambah T. Nah, inilah hasil dari matriks A tambah TB. Nah, karena matriks tersebut disebut dengan matriks singuler, ya, singuler ini dia, maka determinannya harus sama dengan 0. Jadi determinan dari matriks A ditambah T kali B, nah ini harus sama dengan 0. Nah, sehingga bila kita cari determinannya dengan rumus AD kurang BC, berarti A-nya adalah 1 kurang T dikalikan dengan D, D-nya adalah 1 tambah T dikurang dengan BC. Ya, BC-nya adalah 2 ditambah 2T kali 2 tambah T. Nah, ini harus sama dengan 0. Nah, terus kalau kita kalikan ini hasilnya ya 1 dikurang T kuadrat. Nah, kemudian kita kalikan kurung ke kurung dan sekaligus kita kalikan dengan negatif, maka didapat min 4 ya, 2 kali 2 min 4, 4 dikali minus 4 ya. 2 dikali T, 2T dikali minus 2T. 2T dikalikan dengan 2
hasilnya 4T dikali minus berarti minus 4T. Dan yang terakhir 2T dikalikan dengan T, 2T kuadrat dikali minus, hasilnya minus 2T kuadrat. Nah, sama dengan 0. Selanjutnya min T kuadrat dikurang 2T kuadrat ini menjadi min 3T kuadrat. Min 2T dikurang 4T menjadi min 6T. 1 dikurang dengan 4 menjadi min 3 sama dengan 0. Lalu semuanya kita bagi dengan minus 3 ya. Maka T kuadrat ditambah 2T ini menjadi tambah 1 sama dengan 0. Bila kita faktor didapat T ditambah 1 kuadrat sama dengan 0 sehingga T sama dengan negatif 1. Nah, yang ditanya adalah T kuadrat tambah 3T tambah 2 berarti T kuadrat hasilnya 1 ditambah 3T berarti 3 kali min 1 hasilnya min 3 ditambah dengan 2. Nah, sehingga hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi kunci jawabannya adalah A.